Halo sahabat rumah belajar, selamat datang dalam media pembelajaran IPA, materi pembelahan mitosis. Sahabat rumah belajar, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberi kesempatan untuk lahir di dunia, sehingga dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Sahabat rumah belajar, pernahkah kalian berpikir berapa jumlah sel dalam tubuh kalian? Sebelum dilahirkan, manusia hanya berasal dari satu sel, yaitu zigot. Kemudian tumbuh menjadi janin, janin lahir menjadi bayi, bayi tumbuh menjadi anak-anak, akhirnya menjadi manusia dewasa yang mempunyai sel berjumlah sekitar 200 triliun. Sekarang sahabat rumah belajar bagaimana caranya sel manusia dari satu sel menjadi sekitar 200 triliun sel saat dewasa? Ya benar, terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan sel yang telah rusak, dan reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Saat ini kita akan mempelajari khusus pada pembelahan mitosis. Sahabat rumah belajar, are you ready? Apakah pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan mitosis terjadi di sel-sel tubuh atau sel somatis seperti sel di rambut, kulit, dan hati yang bertujuan untuk melakukan pertumbuhan dan perbaikan sel. Selain itu, pembelahan mitosis terjadi juga dalam proses spermatogenesis, yaitu pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer. Kemudian dalam proses oogenesis terjadi pembelahan oogonium menjadi oosit primer. Tahapan atau fase pada pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Untuk lebih jelas, mari sahabat rumah belajar kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelum sel mengalami pembelahan mitosis, sel mengalami fase interfase, di mana organel sel, sitoplasma, dan sentriol terjadi penggandaan. Kemudian penggandaan terjadi juga pada DNA. Terakhir, semua enzim yang diperlukan dalam pembelahan diproduksi. Karena efek penggandaan DNA, terbentuk kromatid saudara, yaitu dua kromosom yang identik dan disatukan oleh sentromer. Selanjutnya, sel mengalami fase profase yang ditandai dengan terbentuknya benang spindle atau gelendong pembelahan. Kemudian, sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Selain itu, kromosom terlihat memendek dan menebal. Kromosom yang semakin menebal dan membran inti menjadi rusak adalah awal dimulainya fase metafase. Kemudian fase metafase mempunyai ciri sentrosom sudah berada di kutub sel dan kromosom berjejer rapi pada bidang pembelahan. Fase anafase ditandai dengan kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan benang spindle yang melekat pada sentromer. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase terakhir pembelahan mitosis adalah telofase. Fase telofase diawali dengan menghilangnya benang spindle, kromosom mulai merenggang, kemudian fragmen membran inti mulai kembali bergabung. Pada fase telofase diikuti dengan pembelahan sitoplasma oleh cincin pembelahan. Hal ini disebut juga sebagai sitokinesis, sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom diploid. Dilihat dari sel induk dan sel anakan, karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis yaitu sel anakan mempunyai karakter identik atau sama secara genetik dengan sel induk. Jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel induk, yaitu 2N atau diploid. Sahabat rumah belajar perlu diketahui bahwa sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Demikian penjelasan tentang pembelahan mitosis. Semoga sahabat rumah belajar setelah ini dapat mendeskripsikan dan menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis.
serta dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis. Sahabat Rumah Belajar, selamat belajar dan sampai jumpa lagi.